Ya boleh jadi pada saat kita memutuskan mengurangi hubungan kita dengan dolar misalkan, Ya. kita lihat kasusnya Libya saja. Ya. Kasusnya Libya itu adalah Libya ingin mengeluarkan mata uang yang berbasiskan emas. Kenapa Gaddafi pada saat itu mengeluarkan mata uang yang berbasiskan emas? Karena Libya itu memegang cadangan emas terbesar di Afrika, khususnya sisi Afrika Utara. Masuk nih kayaknya polanya, jadi makanya beliau kemudian diturunkan. Jadi ibarat kata kalau seluruh dunia mati lampu, semua langsung zero nih. Ya, kalau blackout seluruh ya. Ya, blackout seluruh dunia nih misalnya, seluruh dunia Blackout seluruh, terus UPS-nya udah habis. Kan kalau blackout masih ada UPS kan. Ya. Habis semua ya habis. Habis semua. Yang punya uang hanya mereka yang punya uang fisik. Ya. Atau punya emas. Pasti emas. Ya maksudnya tinggal itu aja yang dianggap punya uang. Ya. Ini kan kejadian waktu belum lama di Jepang ada gempa yang mati berapa jam itu listriknya. Ya. Orang kaya aja, orang miskin semua tuh. Karena nggak punya uang fisik. Tidak bisa bertransaksi, betul. Wah, ini yuk kita nabung Mas. Jadi deg-degan juga ya. Kalau sekarang ini gini, berarti kan udah jelas ya bahwa kenapa dunia itu bergantung dengan nilai dolar. Karena memang sudah sistem yang membentuk seperti itu. Ya. Oh, detail banget guys. Jadi sebenarnya kalau kita dengar tadi kita jadi teredukasi. Kenapa sih kita tuh ya kalau kita lihat beritanya dolar naik pada pusing segala macam, tapi nggak tahu kenapa sebabnya awalnya. Orang banyak, saya rasa banyak yang nggak tahu. Kenapa kok kita jadi gantung sama dolar sih? Karena pasca Bretton Woods, kemudian Bretton Woods kan nanti melahirkan IMF, melahirkan World Bank, melahirkan WTO. Itu mereka negara-negara bersepakat bahwa transaksi itu di luar negeri, transaksi quotation dalam bentuk US dollar dan transaksi itu sebagian besar hanya bisa dilakukan dengan tadi mata uang yang 4 tadi ya, plus renminbi di tahun 2018, sehingga cadangan negara-negara itu semuanya rata-rata currency, namanya cadangan ya dipakai buat beli barang-barang kebutuhan rakyatnya yang tidak bisa diproduksi. Nah dampaknya adalah semua surplus, contohnya saya surplus nih, saya mau nabung, maka saya minta dolar. Jadi dolar itu sudah bukan lagi untuk transaksi, dolar itu jadi komoditi. Jadi saya beli dolar untuk saya simpan, dan itu skala negara dan jumlahnya besar sekali di semua. Akhirnya karena semua negara simpan dolar, mau tidak mau transaksi pakai US dollar, dan kejadianlah kalau nggak punya US dollar itu tidak bisa ekspor atau impor. Nah sehingga tadi ya meskipun kita warga desa gitu ya, pada saat kita terpapar barang impor ya pasti secara tidak langsung akan terpapar resiko dolar. Gitu. Jadi itulah dia kenapa sekarang ini acuannya bukan karena apa namanya ya udah dolar kita ngikut aja, tapi justru memang karena ada sistem yang terbentuknya seperti itu. Nah, yang jadi pertanyaan adalah tentunya nggak semua negara sepaham dengan itu atau sepakat. Betul. Ada yang sepakat, ada yang enggak nih. Kan contoh aja Iran nih, contohnya misalnya kan. Mereka tuh sebenarnya nggak terlalu sepakat dengan dolar kan. Betul. Kemudian di embargo nggak ya? Pokoknya dikucilkan kan dia. Tapi bisa bertahan kok gitu, nggak bergantung. Iran itu adalah salah satu negara dengan mata uang termurah di dunia, yang dia tidak peduli berapa kursnya. Udah nggak peduli lagi. Karena rakyatnya merasa cukup dan bahagia dengan seluruh faktor produksi yang dia miliki di dalam negerinya. Jadi sejak 1979, secara revolusi Iran, mereka diembargo. Nah, diembargo berarti dia tidak bisa beli barang-barang dari luar. Semuanya harus swasembada. Ada mitra-mitra setianya dialah Rusia, China, dan itu pun mungkin dengan barter mungkin. Ya. Tapi kalau barang-barang dari barat relatif sudah susah masuknya. Nah, sama seperti manusia. Pada saat kita dikasih beban, tapi jiwanya jiwa petarung, akan jadi muscle, akan jadi otot.
justru cobaan itu yang membentuk karakter orang. Ya, jadi kalau kita dikasih beban tapi jiwanya memang jiwa petarung, beban itu akan jadi muscle. Jadi survival mode. Ya, pada saat jadi muscle 79 ke sekarang itu hampir mendekati 50 tahun, kita akan melihat wajah yang berbeda. Di mana di situ teknologinya luar biasa. Literasi bangsa Iran dengan embargo seperti itu, literasinya saat ini setahu saya adalah 2 terbesar atau 3 terbesar dunia. Jadi tingkat kecerdasan. Jadi di sana meskipun di embargo, ya kita akan ketemulah di situ di mana presidennya Dr. Objin, ya, Dr. Objin, kemudian Panglima Angkatan Bersenjatanya S3 Kimia, gitu kan? Ya karena benar. Jumlah mereka itu tingkat literasinya tinggi sekali, ke survivalnya oke, dan ternyata mereka bisa survive dengan sumber daya yang dia miliki. Beberapa kendaraan saya ngelihat mereka menggunakan suku cadang yang sudah dia buat sendiri, Cannibal sendiri. Jadi mungkin merek luarnya anggaplah Ford atau apa, tapi kalau kita buka dalamnya itu udah prakarya dia. Udah prakarya lah. Nah, saya sampai dengan drone dan seterusnya, meskipun beberapa mengatakan dia dapat teknologi dari Cina, teknologi dari Rusia, whatever. Dia saat ini adalah bangsa dengan negara dengan nilai tukar mata uang terendah kedua di dunia setahu saya, tetapi dengan kemampuan yang sekarang sama-sama bisa kita lihat. Nah, jadi kuncinya adalah sebenarnya kita tidak bisa lepas memang dari dolar, tapi kita bisa mengurangi ketergantungan. Nah, ketergantungan itu bisa kita kurangi dari satu, ya sebisa mungkin swasembada, mengurangi impor, gitu ya. Kemudian berdaulatlah di hal-hal yang sifatnya kritikal, pangan, energi. Kalau pertanyaan itu semuanya harusnya bisa dijawab, Indonesia bisa gitu, karena kalau ngelihat sumber daya alam yang kita miliki, nggak ada alasan kita tidak bisa berdaulat dalam hal pangan dan energi. Nah, dengan demikian kita bisa mengurangi ketergantungan kita terhadap US dollar. Jadi boleh jadi tadi mungkin rupiah melemah, tapi pertanyaan berikutnya adalah apakah kemudian kehidupan bangsa di dalamnya terpengaruh atau tidak? Itu kan lain hal, gitu ya. Ya kayak tadi di Iran, antara kehidupan berbangsanya dengan nilai kursnya udah kayak seakan-akan putus, udah nggak ada hubungannya. Nah, apakah kita mau ambil jalur itu? Ya balik lagi, kita harus siap dengan konsekuensinya. Ya boleh jadi pada saat kita memutuskan mengurangi hubungan kita dengan dolar misalkan, itu kita lihat kasusnya Libya saja. Kasusnya Libya itu adalah Libya ingin mengeluarkan mata uang yang berbasiskan emas. Kenapa Libya mengeluarkan berpikiran Gaddafi pada saat itu mengeluarkan mata uang yang berbasiskan emas? Karena Libya itu memegang cadangan emas terbesar di Afrika, khususnya sisi Afrika Utara. Masuk nih kayaknya polanya, jadi makanya beliau kemudian diturunkan. Jadi polanya siapa yang memiliki cadangan emas besar dan kemudian akan mengganti mata uang, itu ancaman sudah buat dia. Wah Pak, ini jadi kalau sekarang mulai terbentuk sih sebenarnya, udah mulai terbentuk grand design-nya ya. Jadi mulai paham nih Pak bahwa semuanya berarti memang sudah direncanakan, tapi memang rencananya rapi ya, atau rencananya sudah detail ya untuk kemudian membuat satu sistem ekonomi yang akan dipakai oleh dunia dengan dasar dolar ini, yang semua akhirnya punya kesepakatan patuh dengan nilai yang ditentukan bersama gitu. Tapi kalau Indonesia tuh satu saat lagi misalnya Indonesia diembargo, misalnya Indonesia udah oke lah, naik aja lah dolar, terserah, kita nggak bergantung sama dolar misalnya. Kita mampu hidup nggak Pak kalau kita diembargo? Atau mungkin kita nggak ngimport, kita pakai aja yang di dalam nih gitu misalnya. Sanggup nggak sih itu Pak? Ya tinggal tanyakan ke diri kita masing-masing, siap nggak dari bangun tidur sampai tidur lagi, kira-kira berapa banyak barang yang kita gunakan yang berasal dari dalam negeri sendiri. Kalau komposisinya masih di atas 70%, ya masih jauh lah, gitu ya.
Jadi pada saat kita bangun pakai pasta gigi sama ininya komponen impornya lebih tinggi. Pada saat kita mau nongki-nongki, barang yang dikonsumsi juga masih impor. Nah itu masih jauh. Tapi berikutnya satu sisi juga dari kesiapan mental yang penting sih. Kalau kita lihat Iran pada saat embargo itu ketergantungan terhadap luar negerinya tinggi sekali. Tetapi kembali lagi mentalnya pada saat mereka di embargo sejak 1979, mentalnya memang luar biasa. Iya, jadi saya juga pernah podcast dengan ahli politik sama seperti Pak Imam bilang bahwa mereka tuh yang menjabat itu orang-orang pintar, orang marganya juga literasi tinggi. Ya karena kalau mau jadi orang Iran harus punya literasi tinggi karena kalau nggak begitu nggak survive. Karena mereka dalam keadaan di embargo. Nah sekarang dengan komposisi sistem dunia yang seperti ini Pak, keberadaan bank syariah apakah sudah bisa menjadi sudah mulai mengambil perannya untuk menjadi solusi dari yang ada saat ini gitu. Oke. Nah, kalau kita dari sisi perbankan pertumbuhan ada, tetapi kita harus juga satu sisi harus evaluasi juga karena sejak Muamalat berdiri itu 34 tahun yang lalu, itu market share perbankan syariah itu belum tembus 2 digit. Ya. Saat ini mungkin baru di kisaran sekitar 8-9%. Sementara di negara Malaysia yang kurang lebih mulainya sedikit lebih awal tapi nggak awal banget, jedanya juga paling cuman selisih 5-10 tahun, mereka sudah melampaui 40%. Dan kalau kita lihat juga apakah ini ada pengaruhnya, tapi paling tidak fluktuasi nilai ringgit terhadap US dollar dia lebih tahan dibandingkan rupiah terhadap US dollar. Nah, kemudian apa sih tadi dampak daripada syariah kalau semakin besar porsinya? Artinya kenaikan uang yang didrive oleh real industri dan jasa, jadi real ada barangnya, itu pastinya kalau semuanya berbasis syariah, itu semakin besar. Artinya memang bertambahnya uang itu karena ada barang dan jasa yang diproduksi. Nah, sementara kalau kita bicara konvensional, itu bertambahnya uang itu tidak harus identik dengan adanya barang dan jasa yang diproduksi. Oh, jadi bisa uang beli uang kalau misalnya ya kita ambil contoh misalkan Singapura saja. Singapura itu kan negara yang asetnya terus bertambah, itu basisnya lebih ke arah basis karena instrumen, karena bunga. Jadi kalau ada gonjang-ganjing sebenarnya paling takut mereka. Kenapa? Karena mereka tidak punya basis industri yang kuat untuk menopang negaranya. Semuanya kan ya jasa, dan jasanya adalah jasa finansial. Anggaplah kalau misalkan bagaimana kalau dia tidak ada supply makanan atau embargo, ya dia pasti matilah. Kemudian bagaimana kalau tidak ada, jangankan makanan, air tidak disuplai oleh Malaysia aja, energi selesai. Juga nggak ada. Energi juga nggak ada, sawah, makanan jagung nggak ada. Itu Singapura jadi salah satu negara yang perusahaan tambang terbanyak di Asia ada di Singapura, tapi nggak punya tambang. Itu karena sistem yang dijalankan ini ya. Betul. Wah, sebenarnya berarti Indonesia masih punya peluang untuk kemandirian itu ya. Mungkin tinggal waktunya aja kapan gitu ya. Kalau di sistem yang ada, hutang adalah asetnya, Pak. Kalau di perbankan syariah apa tuh, Pak? Kalau kan hutang adalah pengunci kan, gitu. Kalau di kita pada dasarnya yang kita pasarkan itu kemitraan. Kalau hutang, apakah boleh hutang? Boleh, tapi tidak boleh ada margin. Namanya kita core gitu. Artinya dalam konteks tolong menolong, dalam konteks yang lain kita pakainya Qardul Hasan, itu adalah pinjam meminjam tanpa adanya margin. Tapi kalau seseorang sudah ingin mendapatkan margin, maka dia harus masuk ke dalam transaksi yang memiliki basis risk and return tadi. Apakah itu murabahah, jual beli, berarti tetap harus ada barangnya. Apakah itu sewa menyewa,
apakah dia kongsi musyarakah. Tetap dia baru bisa mendapatkan margin kalau dia sudah terekspos resiko. Karena dia tadi ada barang dan jasa yang diproduksi. Artinya tidak mungkin di bank syariah itu mengeluarkan pembiayaan atau apapun tanpa ada underlying-nya. Jadi memastikan kalau melalui perbankan syariah dengan akad-akad syariah itu ekonomi sedang berputar. Ya. Jadi nggak ada ya, maksudnya uang tidur tapi naik terus gitu. Iya, betul. Oh gitu, ya itu ya konsep-konsep ribawi ya. Ya. Nah kalau sekarang apa nih advice dari Pak Imam nih? Apalagi kalau kita dengar nih teman-teman, menariknya ya bahwa Pak Imam ini seorang dirut dari Bank Muamalat, Bank Syariah. Tapi tetap paham bahwa semua sistem perekonomian dunia itu ternyata ada satu sistem. Nah kemudian beliau ini ada di perbankan syariah. Jadi ibaratnya ada satu semangat yang sama untuk kemudian yuk ini adalah momen kebangkitan atau juga momen untuk ya sebenarnya kita bisa saling bantu-membantu untuk memutarkan ekonomi berarti seperti itu ya Pak. Ya. Ada advice apa nih Pak untuk warga Indonesia dengan menggunakan bank syariah tuh bagaimana? Ya, jadi tadi artinya untuk konteksnya adalah bagaimana kita bisa menaikkan tingkat kemandirian. Khususnya kemandirian bangsa, kemandirian keluarga gitu ya. Nah, pertama ya tadi dengan bersyariah ya kita menghindarkan akad-akad yang riba tadi. Insya Allah dana yang kita peroleh kita dapatkan tidak dengan menzolimi pihak yang lain. Karena tadi selalu ada barang dan jasa yang diproduksi. Kemudian yang berikutnya adalah di dalam bank syariah itu juga mendasarkannya pada konsep yang kita sebut dengan maghrib, maisir, menghindari maisir gara riba. Maisir itu contoh misalkan perjudian, kemudian spekulasi. Jadi kasarnya dolar naik dan turun. Kalau di dalam Islam misalkan, ini saya dolar naik dan turun, kita jual beli dolar yuk. Nanti kan kadang-kadang suka ada pertanyaan. Yeah. Sejatinya kalau di kita yang namanya transaksi tukar menukar uang, kembali lagi harus ada underlying-nya. Kamu mau tukar dolar kenapa? Mau pergi, ada rencana pergi, ada rencana mau impor, atau ada tadi underlying yang jelas. Tapi kalau kita sekedar tadi jual beli karena katanya dolar akan 22.000 dan seterusnya, ini kita quote unquote akan terekspos sebuah resiko. Apakah ini tidak masuk dalam resiko spekulasi? Karena resiko spekulasi itu termasuk yang haram. Oh jadi kayak main saham dong ya? Masuk nggak? Beda ya? Beda. Main saham itu kalau main ya. Makanya jangan main saham, investasi saham. Investasi saham ya. Itu beda bahasa aja sama sih Pak. Jadi gini, kalau di dalam syariah sudah, jadi kalau namanya saham itu kan bukti kepemilikan. Kita ikut chip in di dalam aktivitas perusahaan tersebut. Yeah. Nah sejauh pertama tadi kita memahami resikonya. Jadi kalau ditanya, saya mau investasi saham boleh nggak? Sudah ngerti belum tentang saham dan seterusnya? Belum, tapi katanya Telkom bagus dan seterusnya. Maka kalau saya tanya ke saya katakan belajar dulu. Kenapa? Karena kalau kamu belum tahu apa itu saham, apa yang menyebabkan naik, apa yang menyebabkan turun, terus kamu langsung jump, nggak ada bedanya sama spekulasi. Dari spekulan jatuhnya. Ya, tapi kalau sudah belajar segala macam, udah oke. Nah, baru kita masuk yang konteks syariah. Saham yang boleh dibeli itu adalah perusahaan-perusahaan yang masuk ke dalam daftar Islamic Index. Nah itu sudah kita nggak usah repot-repot lah, itu udah dipilihkan sama, dikurasi ya? Sudah dikurasi. Misalkan income dari dana ribanya nggak boleh lebih dari sekian, harus bekerja di sektor apa saja, itu nggak usah. Yang kedua tadi kaitan dengan main tidak main, kita dilarang melakukan intraday trading. Intraday trading itu keluar masuk dalam satu hari. Oh, itu kayak orang trading dong.
Ya kalau tanya apa dasarnya kita tidak boleh intraday trading? Pertanyaannya adalah apakah ada perubahan yang sangat mendasar dalam satu hari kecuali rumors? Ya. Gitu. Jadi jagain margin gitu ya. Ya, makanya intraday trading tidak boleh. Kemudian apalagi yang walaupun tradingnya itu emas. Even emas pun juga seharusnya nggak boleh keluar masuk dalam satu hari. Tadi harus ada underlyingnya. Apa basisnya kita? Kan sekarang ada trading emas tuh. Iya, sama lah. Sama, cuma gamenya aja yang beda gitu. Jadi tidak boleh intraday gitu ya. Kemudian yang berikutnya tidak boleh cornering. Cornering tuh misalkan kita bersepakat, yuk kita buat Mas Ari naruh di papan 500 saya beli, Mas Ari taruh lagi 550 saya beli, taruh lagi 600 saya beli. Orang lain kan kepancing, ini ada apa nih? Nah kemudian pada saat Mas Ari tok 650 dia yang beli 700 dia yang beli, kan kepancing tuh. Awalnya saya beli dulu supaya yang lain ngikut. Nah berikutnya Mas Ari ngebit lagi, yang lain beli. Padahal kita berdua udah janjian. Iya. Terus terjun bebas. Nah, abis udah dapat lepas, breng gitu kan kita dapat untung. Digoreng Nah, itu. Tuh cornering itu nggak boleh. Kemudian yang nggak boleh lagi apa? Misalkan short selling. Kita tahu nih ada rumor bahwa misalkan Sritex besok mau diangkat kasusnya. Ini harga saham bakal turun misalkan. Ini sekedar analogi. Karena kita tahu informasinya. Yaudah kita jual sekarang. Kan kita belum punya barangnya, nggak apa-apa kita jual, nanti kita belinya besok pas sudah jatuh. Kenapa? Karena ada jeda. Jeda yang namanya saham itu boleh di penyerahannya misalkan H+2. Nah itu juga nggak boleh karena kita menjual barang yang belum kita miliki. Nah, itu namanya short selling gitu. Jadi banyak rambu-rambu di dalam syariah. Jadi bukan tidak boleh investasi sahamnya. Pertama pahami dulu untuk menghindari dari resiko kita masuk ke dalam transaksi spekulasi. Yang kedua baru kita lihat rambu-rambunya tadi, mana yang nggak boleh, maisir, gharar, riba gitu ya. Ada 9 lah nanti kita mungkin bahas. Jadi guys, jadi seorang direktur bank syariah itu nggak mudah ya. Satu, harus paham sejarahnya, kemudian setiap akad harus paham juga, dan di samping itu ada girohnya juga, ada semangatnya untuk merubah keadaan ini seperti apa. Nah ini teman-teman semuanya yang tentunya juga bukan PR yang bisa diselesaikan sejam 2 jam, sehari 2 hari. Nah sekarang program muamalat apa aja Pak yang mau ditawarkan untuk masyarakat viewer kita nih? Kita saat ini tagline kita spiritnya adalah Ayo Hijrah. Ayo Hijrah itu kita tidak menawarkan hanya sekedar produk. Yang kita tawarkan itu adalah values. Kenapa? Karena kalau produk semua bank syariah insya Allah sama lah gitu ya, bisa memiliki. Tapi yang kita tawarkan ini adalah values. Kenapa? Kita ingin menjadikan syariah ini sebagai lifestyle. Mulai dari lahir sampai dengan wafat. Nah, oleh karenanya muamalat itu menyediakan produk mulai dari year 0 sampai dengan dia pensiun. Sampai dengan, karena kita juga punya DPLK, DPLK syariah. Jadi harapannya sampai dengan akhir dia menyelesaikan seluruh cycle-nya dengan paripurna. Nah, jadi mulai dari tahap perencanaan keuangan sejak dini, kemudian asuransi untuk perlindungan, kemudian yang berikutnya pendidikan, rencana keberangkatan haji, wirausaha, rumah, emas bisnis, juga emas pastinya gitu ya. Bahkan sampai nanti kita pensiun, kurang lebih seperti. Jadi semua lengkap ini. Makanya kita kasih tagline-nya Ayo Hijrah. Wah, dan guys, satu catatan juga bahwa muamalat adalah bank pertama yang mensupport hijrah fest ketika lahirnya tuh. Jadi 2 tahun itu kita terbantu banget dengan bank muamalat, apalagi mungkin sekarang ini kan udah dengan slogannya Ayo Hijrah. Waduh, terima kasih nih Pak Imam. Ini daging semua ini tebal. Jadi insya Allah
apa namanya, teman-teman semua jadi punya ilmu baru dan nggak cuma ikutan FOMO, ngeri nih bakal dengan dolar naik akan seperti apa, tapi nggak tahu kenapa, apa sebabnya. Nah, hal seperti ini yang sebenarnya perlu kita ketahui, jadi tahu bersikap seperti apa, dan kira-kira juga kepanikan juga nggak terlalu berlebihan begitu ya Pak ya. Terima kasih waktunya Pak Imam. Sama. Jangan sungkan, nanti kita akan undang lagi. Insyaallah. Apalagi dengan program-program yang atau juga mungkin kadang-kadang ya sekarang kan lagi struggling nih Indonesia dengan ekonomi ya, mungkin dengan insight dari pandangan dari Pak Imam mungkin akan membuat masyarakat juga nonton nggak cuma nambah tegang tapi lebih teredukasi. Gitu. Teman-teman semuanya, jika dirasa menarik monggo silakan share linknya ke circle teman-teman semuanya, semoga bermanfaat. Terima kasih Pak Imam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.